Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Yang kami muliakan guru kita semua, Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Semoga Allah panjangkan usia beliau senantiasa fi atammis sihah wa tamamil afiyah, beserta keluarga beliau, ibu dan bapak, saudara-saudara, para pemirsa ngaji malam Rebowan yang kami muliakan. Mari kita awali majelis pengajian malam Rebowan malam hari ini dengan mengirimkan sebaik-baik doa kita semua untuk yang pertama, Allah yarham Uma Maha Guru tercinta Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat beserta Ibunda Hajjah Ais Kartini. Dari Allahyarham Maha Guru kita diwariskan pengajian kitab Maqasidus Syariah yang tiap malam Rabu kita bahas. Kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengantarkan pada kita semua kecintaan, ajaran suci pada Ahlul Bait Nabi, pada para teladan suci kekasih hati. Bibarakati umul kitab al-fatihah tasbihuha salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian atas perkenan doa yang kita hantarkan untuk Allahyarham Maha Guru kita tercinta beserta Ibunda Ais Kartini yang kita cintai, juga untuk guru-guru kita semua. Semoga hantaran doa kita menyambungkan ruhani kita untuk keberkahan kehidupan kita, meneruskan ajaran dan warisan dari guru-guru yang kita muliakan. Ibu dan Bapak, para pemirsa, malam ini seperti pekan yang lalu kita bergabung di Zoom meeting untuk ngaji malam Rebowan, melanjutkan ngaji kitab Maqasidus Syariah. Karena beberapa pertimbangan kita belum menayangkannya di JRTV. Tidak apa-apa kalau kita sampaikan bahwa malam ini sebenarnya kita akan tayang seperti biasa live dari studio, tetapi karena mohon doanya juga malam ini kawan-kawan kru ngaji virtual yang kami sebut Pape Ngafir, para pejuang ngaji virtual sedang berjibaku sejak pagi tadi, siang, sore hingga malam ini di studio mempersiapkan tayangan-tayangan bermutu dan berkualitas tentu saja untuk memberkati dan menghiasi bulan suci Ramadan kita. Karena itu malam ini ngaji malam Rebowan tayang dari rumah Yai, saya juga dari rumah, tidak di studio Ijabi, dan karena itu kita tidak langsung menayangkannya di kanal YouTube JRTV. Insya Allah rekaman kajian malam hari ini akan kita upload seperti biasa ke kanal YouTube JRTV. Malam ini kita memasuki seri ke-68 dari serial ngaji kitab Maqasidus Syariah warisan Allahyarham
Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Malam hari ini guru kita Kiai Miftah yang akan melanjutkan dengan tema Al-Masali Al-Mursalah. Kalau pada pekan yang lalu dan 2 pekan yang lalu tentang ijma dan kias dalam maqasid syariah, sepertinya ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang belum sempat direspon oleh guru kita Kiai Miftah. Kami persilahkan Ibu dan Bapak untuk kembali menghadirkan pertanyaan itu di room chat. Insya Allah pada waktu yang tersedia kami akan prioritaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sekali lagi kita mohonkan pertanyaan-pertanyaannya bisa disesuaikan dengan tema. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan tema malam ini, tapi berkenaan dengan tema-tema sebelum-sebelumnya dalam bingkai besar ngaji maqasid syariah. Tanpa berpanjang lebar, kita persilahkan guru kita untuk menyampaikan kajian beliau pada malam hari ini tentang Al-Masali Al-Mursalah dibarakati Ummul Kitab Al-Fatihah Tasbikuha Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Syams, Ibu dan Bapak, kawan-kawan di balik layar, rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibi ilahil alamin alladzi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa silatana Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwwah wa ma'lin risalah wa anbiya'illahi wa rusuli wa malaikati wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuh. Ibu dan Bapak, saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki pembaban bagian yang terakhir dari buku yang Allah yarham titipkan pada kita sebagai panduan untuk kajian maqasid syariah ini. Sudah 2 tahun berjalan dan kita sampai kalau pada PDF itu halaman 528. Sudah 528 halaman dan kita berada pada bagian-bagian akhir, yaitu istilah-istilah praktis, kaidah-kaidah yang jadi kaidah penunjang dalam proses istinbat hukum, secara khusus mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit mengulang, dalam kedua mazhab besar Islam ini ada yang disebut dengan masadirut tasyri', sumber hukum syara', yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau akal. Qiyas bagi mazhab Ahlussunnah, akal bagi mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita sudah bincangkan cukup mendalam tentang yang dimaksudkan dengan As-Sunnah, perbedaan antara kedua mazhab ini. Apa yang maksudnya dengan ijma', perbedaan antara kedua mazhab ini dalam memahami ijma'. Dan tentang yang keempat, mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam menetapkan akal, mazhab Ahlussunnah menetapkan qiyas. Kita sudah bincangkan juga tentang itu.
dalam perkembangan terjadi permasalahan, muncul tantangan-tantangan zaman yang membuat, sekali lagi pernyataan ini dapat ya disitulah terjadi dinamikanya, yang membuat tidak dengan tegas terdapat nas terhadap satu permasalahan. Sehingga lahirlah beberapa kaidah dalam mazhab Ahlussunnah yang menunjang proses istinbat, proses pengambilan hukum. Yaitu kita sering mendengar ini bahkan sejak awal-awal kajian bersama Allahyarham Maha Guru Ayahanda tercinta pada awal-awal kajian Maqasidus Syariah ini. Rindu, doa, dan cinta kita untuk beliau, bunda, dan para guru kita, almarhumin kita semua. Yaitu satu istilah yang disebut dengan yang menjadi judul kajian kita malam hari ini, yaitu al-masalih al-mursalah. Kalau merujuk mengikuti serial serangkaian kajian maqasid yang sudah sampai pada seri 68 sekarang ini, di beberapa episode Allahyarham menyampaikan kata al-masalih al-mursalah, al-masalih al-mursalah. Dan beliau niatkan untuk satu saat secara khusus membahas al-masalih al-mursalah ini. Nah, ada yang pertama yang menunjang terjadinya proses istinbat hukum. Mengapa dari kajian Maqasidus Syariah kita kemudian masuk kepada proses istinbat hukum yang biasanya adalah ranah usul fikih? Karena menentukan sesuatu itu dapat mendatangkan maslahat atau tidak, dan menjadikan maqasid yang 5 sebagai maksud syara, itu tidak lepas juga dari proses pengambilan kesimpulan, pengambilan hukum terhadap sumber-sumber rujukan Islam ini. Nah, selain al-masalih al-mursalah, proses-proses yang menunjang istinbat hukum dalam mazhab Ahlussunnah misalnya adalah istihsan, minggu depan kita bahas. Sadud darai sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi nanti kita bahas lagi. Lalu qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Al-urfi, adat istiadat masyarakat. Syara' man qablana, syariat orang-orang sebelum kami, syariat kaum sebelum kaum muslimin. Dan istishab. Nah, ke-8 itu akan kita bahas, dan itu sampai pada istishab akan menjadi bagian terakhir kita. Sepenuh doa kepada setiap yang terlibat dalam kajian-kajian maqasid ini, bil khusus untuk Allahyarham Ayahanda tercinta yang mengantarkan pada kita, mengawali, membimbing kita kajian maqasid ini. Kita akan sampai pada bagian akhir, istishab. Jadi ada 8, kurang lebih 8 pertemuan lagi, 2 bulanan lagi. Sekarang al-masalih al-mursalah, lalu istihsan, saddud darai, qaulus sahabi, al-urfi, syara' man qablana, dan al-istishab. Kadang al-nya dihilangkan, istishab, istihsan. Malam ini kita akan membahas al-masalih al-mursalah. Apa yang dimaksud dengan al-masalih al-mursalah? Terima kasih. Saya akan bacakan terlebih dahulu apa yang ada di dalam teks sebelum kemudian memberikan pendapat berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh penulis Dr. Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yabuni. Doa kita juga untuk beliau yang telah menjadi wasilah kajian kita selama lebih dari 2 tahun ini. Bagi para guru kita, Allahyarham, dan penulis buku ini, Dr. Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yabuni,
kedua orang tua mereka, guru-guru mereka. Dan setiap orang yang mengalirkan cahaya ilmu sampai pada kita, kembali kita antarkan doa bi barakatum bil kitab al-fatihatu ma'as. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fi dunya ziratan wa fil akhirati hasanatan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi untuk setiap doa yang dipanjatkan. Baik, dari akar katanya al-masalih, kita mengetahui dan sejak kajian pertama dalam Qasidus Syariah ini kita memahami istilah, memahami kata maslahah, al-maslahah, maslahat yang mendatangkan kebaikan. Nah, kalau masalih adalah jamak dari maslahah. Secara lughah, kita biasa membahas lughatan wa istilahan. Nah, tapi kita ikut dulu dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ada kemungkinan juga dari kajian yang cukup banyak pada bab masalah al-masalah ini mungkin bisa jadi 2 pertemuan. Tanqasimu al-masalih min haits i'tibari syar'i laha wa adamihi ila 3 aqsamin. Pertimbangan yang disebut dengan maslahat itu baik ada rujukannya, ya muktabar atau tidak menurut syariat, itu terbagi ke dalam 3 kelompok, 3 bagian. Pertama, al-masalih al-muktabarah. Nomor 1 itu adalah maslahat yang muktabar, maslahat yang dibenarkan, maslahat yang ada dalilnya. Wahiyya masalihul lati syahida syar'u bi'tibariha. Jadi ini adalah maslahat yang syara, dalam hal ini rujukan syara, nas, Al-Quran, As-Sunnah misalnya, itu bersaksi akan kevalidannya, validitasnya. I'tibar, mu'tabarah itu kesahihannya. Jadi keberlakuannya, kevalidannya. Saya ingin mencari kata Indonesia untuk valid ya. Apa ya berlaku. Kalau ada yang punya usulan kata lain tuliskan di room chat. Jadi mu'tabarah itu masalih yang valid. Ya. Yang oke. Mengapa dia valid dan oke? Karena ada rujukannya di dalam syarak. Syahidah syara' bi'tibariha. Syara' bersaksi akan kesahihannya, akan validitasnya. Nah, yang kedua adalah al-masalih al-mulghah. Jadi secara singkat ini ya. Kalau dibaca teks semua, insya Allah secara umum tadi maknanya al-masalih al-muktabarah adalah maslahat ya. Ada rujukannya dalam syara yang dibenarkan oleh syara yang sahih dan valid menurut syara. Yang kedua adalah al-masalih al-mulghah, al-masalih yang syara itu bersaksi kebalikannya. Nah, di sini saya mungkin agak kurang dapat memahami dalam istilah yang Allah Yarham ajarkan. Dalam filsafat itu ada istilah yang filsafat logika, retorika, sebetulnya ya bisa digunakan. Yaitu contradictio interminis. Ada kontradiksi dalam terminologi. Nah, al-masalih al-mulghah adalah maslahat yang mulghah itu bahasa. Kalau saya mungkin terpengaruh oleh terminologi sosial media. Jadi mu'tabarah valid. Mulghah itu cancel. Jadi maslahat yang di cancel.
Maksudnya maslahat yang tidak valid sebagai lawan dari al-maslahah al-mu'tabarah. Nah, ketidakvalidannya ini ada disebutkan oleh syarak. Wahyal masalihul lati laisa laha syahidun i'tibaru min asy-syara'. Ini maslahat yang tidak ada rujukan yang valid dari syarak. Tapi bahkan bal syahida syar'u biraddiha. Syariat justru bersaksi menolaknya dan menyatakannya tidak valid gitu. Wa hadha an-naw' min al-masalih mardudun la sabila ila qabulihi wa la khilafa fi ihmalihi bainal muslimin. Dan maslahat seperti ini mardud, ditolak. La sabila ila qabulihi, tidak ada jalan menuju penerimaannya. Begitu. Dan tidak ada ikhtilaf di antara kaum muslimin tentang itu. Nah, bagi saya di sini ada kontradiksi interminis ya. Sayangnya penulis tidak menyebut rujukan tentang al-masalih al-mulghah yang syarak bersaksi ini maslahat tapi ditolak oleh syarak, oleh syariat ya. Ini maslahat tapi ditolak. Nah, saya berusaha mengingat apa yang maslahat tapi ditolak oleh syarak. Sayangnya penulis tidak memberikan contoh. Yang kedua, bagi saya ini mungkin masuk ke dalam kategori kontradiksi interminis itu. Ada kontradiksi dalam terminologinya. Katanya dia maslahat, tapi ditolak oleh syara. Sedangkan tujuan syara adalah mendatangkan kemaslahatan. Gitu. Jadi agak menarik ini maslahat yang di-cancel itu yang bagaimana. Karena syariat, rujukan syara, kalau saya sebut syara itu maksudnya maksudnya tasri, syariat yang diturunkan oleh sang pemberi syariat, asy-syari'. Itu bersaksi dengan menolaknya. Bal syahida syar'u biraddiha wa ilghaiha. Itu tertulis demikian dalam definisi al-masalih al-mulghah ini. Jadi kalau al-masalih al-mu'tabarah ada dalilnya didukung oleh syara'. Kalau al-masalih al-mulghah ada dalilnya ditolak oleh syarak. Gitu. Nah, posisi al-masalih al-mursalah ini adalah posisi yang ketiga. Yaitu, ini maslahat, tapi tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wahiyya al-masalihul lati lam yakum dalilun khasun minasyari' ala i'tibariha wala ala ilghaiha. Walakin dalat al-adillatul ammah ala i'tibariha. Al-masalih al-mursalah ini adalah masalih yang tidak ada dalil khusus dari syari' tentang berlaku atau tidaknya, berlaku atau di-cancelnya atau dilarangnya. Walakin dalat al-adillatul ammah ala i'tibariha. Melainkan yang menjadikannya i'tibar, yang menjadikannya valid adalah dalil yang berlaku di kalangan umum al-ammah. Itu definisi al-masalih al-mursalah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa rincian pembahasan. Pertama, ini rujukan-rujukan. Karena disinilah terjadi sebetulnya dinamika untuk mengatakan ya terjadi ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Secara ke halaman berikutnya, jadi al-masalih, maslahat yang disebut maslahat itu ada 3, mu'tabarah, mulghah, dan mursalah. Mursalah adalah sesuatu, sekarang pada definisi irsal. Al-irsal fil lughah al-itlaq. Jadi tadi masalih al-mursalah dari kata mursalah. Wa innama sumiyat mursalatun li'anna syari'a atlaqaha falam yuqayyidha bidalilin khas. Disebut mursalah
Itlaq itu artinya bebas, ya, dibebaskan, mutlak, bebas. Jadi maslahat yang bebas. Mengapa disebut bebas? Karena asyari di dua baris paling atas ini, lianna syari'a atlaqaha falam yuqayyiduha bidalilin khas. Karena asyari, ya, syara agama itu menyebutnya misalnya sebagai maslahat, tetapi tidak ada dalil khusus untuk itu. Membebaskannya artinya ketiadaan dalil yang mengatakan, yang mendukung tentang kemaslahatan ini. Wa alaihi, dan karenanya fa innal maslahatal mursalah, maka definisi maslahah al-mursalah, al-maslahah al-mursalah ini adalah maslahah yang tidak ada dalil khusus. Lam yakum dalilun muayyanun ala tibariha au ilghaiha. Tidak ada dalil khusus tentang muktabarnya atau ilgha-nya, tentang valid dan tidaknya. Nah, wa minal ma'lum, paragraf terakhir, wa minal ma'lum anna ba'dal ulama ya'udduna al-maslahatal mursalah min adillatil mukhtalifah fiha bainal a'immah wa yaqulun. Yang menarik, dan ini sudah maklum, jadi di kalangan para ulama ini sudah diketahui bahwa pandangan para ulama terhadap masalah al-mursalah ini berbeda-beda. Dan ini yang menarik, karena al-masalih al-mursalah banyak digunakan sebagai dalil menjawab tantangan permasalahan zaman mutakhir, menggunakan pada dalil al-masalih al-mursalah dengan alasan tidak ditemukan dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, saya baca teks dulu tadi seperti itu, tapi pemaknaan saya misalnya, Al-Quran itu menjelaskan berulang-ulang bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai', tafsilan likulli syai'. Jadi kalau tidak ada teks secara tegas, berarti itu menunjukkan kebergantungan kita kepada yang sangat memahami Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Jadi ketika mengatakan definisi al-mursalah itu sebagai yang tidak punya rujukan khusus dalam Al-Quran, tapi Al-Quran tibyanan likulli syai'. Misalnya surat An-Nahl, surat 16 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Subhanallahu maulana al-alim. Surat 16 ayat 89 ini menjelaskan kepada kita bahwa, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari setiap umat seorang saksi atas mereka, atas diri mereka, dan kami hadirkan engkau ya Rasulullah SAW sebagai saksi atas mereka. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi untuk mengatakan bahwa tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah tidak ada dalil yang tegas, satu. Yang kedua, tidak ada dalil yang dipahami oleh sebagian para ulama itu. Karena semestinya Al-Quran tibyanan likulli syai'. Gitu. Atau misalnya dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 111, wa tafsila kulli syai', dan perincian segala sesuatu. Atau misalnya dalam surat Yunus, surat 10 ayat 37, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi
wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, dan tafsil itu memerinci, menjelaskan Alkitab, apa-apa yang ada dalam Alkitab. Jadi untuk Sadaqallahul Maulana al-Aliyul Azim, terima kasih ayat Al-Quran. Definisi al-masulih al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada rujukannya di dalam sumber syarat. Dan di satu sisi, kalau tidak ada rujukan, ya sedangkan Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', tafsil likulli syai', yang memerinci segala sesuatu. Secara umum pasti ada, dan kita harus merujuk kepada para penafsir mutlak Al-Quran. Untuk apapun yang kita hadapi ini, Al-Quran tibyanan likulli syai'. Nah, karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Halaman 529 tadi. Dari mazhab-mazhab besar dalam fikih. Minal adillatil mukhtalaf fiha bainal a'immah wa yaqulun, mereka berkata, Inna Syafi'iyah 5.2. Inna Syafi'iyah. Ya, terima kasih, baris kedua terakhir. Inna Syafi'iyah, sesungguhnya mazhab Syafi'i, wal Hanafiyah, mazhab Hanafi, dan ini meliputi kaum muslimin yang cukup besar, termasuk kaum muslimin di negeri kita semua, itu merujuk kepada fikih Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah la yarawna lihtijaja biha, tidak sependapat, tidak berpendapat, tidak membenarkan berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Bainama yahtajju biha al-malikiyah wal hanabilah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dibolehkan merujuk berdalil kepada al-masalih al-mursalah. Jadi 50-50 ini. Dari 4 imam mazhab besar, 2 mengatakan boleh berhujjah dengan al-masalih al-mursalah, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dan 2 mengatakan tidak boleh berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Di dalam footnote yang panjang meliputi halaman 529 hingga 530, secara singkat tidak saya baca, tapi ini menyebutkan dalil-dalil rujukan dari 4 mazhab ini, di mana Imam Hanafi mengatakan tidak sah berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Misalnya situ disebut pada at-taqrir wa tahbir atau at-taisir wa tahrir, itu juz 4 171, juz 3 286. Ini rujukan footnote ini menyebutkan pendapat tentang Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menolak hujjiyah al-masalih al-mursalah, dan juga rujukan-rujukan yang menerimanya dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih. Kita kembali, ya, terima kasih. Jadi, mengapa ini saya sampaikan? Karena dalam pembahasan modern, termasuk juga yang saya maksud modern itu menjawab permasalahan-permasalahan modern. Kalau para ulama ditanya, mungkin majelis para ulama, komisi fatwanya, juga organisasi-organisasi masanya yang punya halakoh-halakoh, pertemuan-pertemuan membahas tantangan zaman. Apa hukum BPJS?
Apa hukum mewajibkan BPJS? Misalnya kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, lalu tidak dicari dalilnya, ya tidak diketemukan dalilnya. BPJS itu tidak pernah ada makhluk seperti BPJS itu pada zaman salafus saleh. Tidak ditemukan itu. Merujuk ke Al-Quran tidak diketahui ada. Ke As-Sunnah belum tahu juga. Ijma di zaman para ulama pun terdahulu belum ada makhluk seperti BPJS ini. Gitu. Mau dikiaskan ke yang mana? Bingung juga. Kemudian mereka mendalilkan, mendasarkan kebolehan BPJS itu dalam pertimbangan maslahat. Salah satu dalilnya yang digunakan adalah al-masalih al-mursalah. Dan itu ditolak oleh Imam Syafi'i. Sedangkan mayoritas yang mungkin hadir di halakoh-halakoh itu, di komisi-komisi itu, mengikuti fikih Imam Syafi'i. Kalau ditanya fikih ibadahnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menolak al-masalih al-mursalah. Minggu depan bisa kita bincangkan kutipan-kutipan Imam Syafi'i dan definisi-definisi berikutnya dalam Al-Mustasfa Imam Ghazali misalnya tentang maksud al-maslahah al-mursalah itu. Ini ada contoh tadi izin saya dan saya harus mengoreksi dua. Satu, tadi saya mengatakan penulis tidak memberikan contoh al-masalih al-mulghah, maslahat yang tidak valid. Dalam ada mungkin ayat ini bisa jadi rujukan, yaitu tentang minuman keras, al-khamar wal maisir, judi. Dan ada kalimat fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosanya besar, tapi ada manfaatnya juga untuk manusia. Nah, saya ingat itu karena ada perbedaan definisi antara Imam Ghazali dan Imam Syafi'i tentang maslahat, atau dengan Dr. Said Ramadan Buti. Jadi mendefinisikan antara maslahat dan manfaat. Apa bedanya? Imam Ghazali menyebutnya maslahat berdasarkan sebab yang kemudian masuk kepada maqasid yang 5, hifdzud din, nafas, hifdzul aql. Itu sebab yang membuat satu perbuatan menjadi maslahat atau tidak, tergantung apakah dia menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, dan seterusnya. Jadi perspektifnya dari sisi titik berangkatnya. Adapun Dr. Ramadan Buti misalnya membahas, Dr. Wahbah Zuhaili juga punya pendapat yang berbeda. Dr. Ramadan Buti itu lebih kepada asas manfaat yang dihadirkan oleh satu perbuatan itu. Boleh jadi tidak secara khusus dia menyelamatkan jiwa, menjaga jiwa. Jadi bukan hubungannya antara kedaruratan hidup dan mati. Hifdzun nafs untuk menjaga. Tapi mendatangkan manfaat pun masuk ke dalam definisi maslahah ini. Itu bukan sekedar, sekali lagi, hifz, bukan sekedar menjaga, tapi manfaat. Contohnya minuman keras itu bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Ini contoh yang al-masalih al-mulghah itu. Misalnya, Ibu dan Bapak, kalau bahasan kita ini agak berbeda dari biasanya karena kita tampil di Zoom ini ya, kurang lebih suasana ngaji di pesantren itu seperti ini. Karena
syara, syariat, rujukan syara. Kalau saya sebut syara itu maksudnya maksudnya tasri, syariat yang diturunkan oleh sang pemberi syariat, asy-syari'. Itu bersaksi dengan menolaknya. Bal syahida syara'u biraddiha wa ilghaiha. Itu tertulis demikian dalam definisi al-masalih al-mulaghah ini. Jadi kalau al-masalih al-mu'tabarah ada dalilnya didukung oleh syara. Kalau al-masalih al-mulaghah ada dalilnya ditolak oleh syara. Gitu. Nah, posisi al-masalih al-mursalah ini adalah posisi yang ketiga. Yaitu ini maslahat, tapi tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wahiyya al-masalihul lati lam yakum dalilun khasun min asy-syari' ala i'tibariha wala ala ilghaiha walakin dallat al-adillatul 'ammah ala i'tibariha. Al-masalih al-mursalah ini adalah masalih yang tidak ada dalil khusus dari syari' tentang berlaku atau tidaknya, berlaku atau di-cancelnya atau dilarangnya. Walakin dallat al-adillatul 'ammah ala i'tibariha. Melainkan yang menjadikannya i'tibar, yang menjadikannya valid adalah dalil yang berlaku di kalangan umum al-ammah. Itu definisi al-masalih al-mursalah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa rincian pembahasan. Pertama, ini rujukan-rujukan. Karena disinilah terjadi sebetulnya dinamika untuk mengatakan ya terjadi ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Secara ke halaman berikutnya, jadi al-masalih, maslahat yang disebut maslahat itu ada 3, mu'tabarah, mulghah, dan mursalah. Mursalah adalah sesuatu, sekarang pada definisi irsal. Al-irsal fil lughah al-itlaq. Jadi tadi masalih al-mursalah, dari kata mursalah. Wa innama sumiyat mursalatun li'anna syari'a atlaqaha falam yuqayyidha bidalilin khas. Disebut mursalah, itlaq itu artinya bebas, ya, dibebaskan, mutlak, bebas. Jadi maslahat yang bebas. Mengapa disebut bebas? Karena asyari di dua baris paling atas ini, li'anna syari'a atlaqaha falam yuqayyiduha bidalilin khas. Karena asyari', ya, syara agama itu menyebutnya misalnya sebagai maslahat, tetapi tidak ada dalil khusus untuk itu. Membebaskannya artinya ketiadaan dalil yang mengatakan, yang mendukung tentang kemaslahatan ini. Wa alaihi, dan karenanya fa innal maslahatal mursalah, maka definisi maslahah al-mursalah, al-maslahah al-mursalah ini adalah maslahah yang tidak ada dalil khusus. Lam yakum dalilun muayyanun ala tibariha au ilghaiha. Tidak ada dalil khusus tentang muktabarnya atau ilghainya, tentang valid dan tidaknya. Nah, wa minal ma'lum, paragraf terakhir, wa minal ma'lum anna ba'dal ulama ya'uduna al-maslahatal mursalah min adillatil mukhtalifah fiha bainal a'immah wa yaqulun. Yang menarik, dan ini sudah maklum, jadi di kalangan para ulama ini sudah diketahui bahwa pandangan para ulama terhadap masalah al-mursalah ini berbeda-beda. Dan ini yang menarik, karena al-masalih al-mursalah banyak digunakan sebagai dalil menjawab tantangan permasalahan zaman mutakhir, menggunakan pada dalil al-masalih al-mursalah dengan alasan tidak ditemukan dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekali lagi, saya baca teks dulu. Tadi seperti itu, tapi pemaknaan saya misalnya, Al-Quran itu menjelaskan berulang-ulang bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai', tafsilan likulli syai'. Jadi kalau tidak ada teks secara tegas, berarti itu menunjukkan kebergantungan kita kepada yang sangat memahami Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Jadi ketika mengatakan definisi Al-Mursalah itu sebagai yang tidak punya rujukan khusus dalam Al-Quran, tapi Al-Quran tibyanan likulli syai'. Misalnya surat An-Nahl, surat 16 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Subhanallahu maulana al-aliyyil azim. Surat 16 ayat 89 ini menjelaskan kepada kita bahwa dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari setiap umat seorang saksi atas mereka, atas diri mereka, dan kami hadirkan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi untuk mengatakan bahwa tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah tidak ada dalil yang tegas, satu. Yang kedua, tidak ada dalil yang dipahami oleh sebagian para ulama itu. Karena semestinya Al-Quran tibyanan likulli syai'. Gitu. Atau misalnya dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 111, wa tafsila kulli syai', dan perincian segala sesuatu. Atau misalnya dalam surat Yunus, surat 10 ayat 37, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, dan tafsil itu memerinci, menjelaskan Alkitab, apa-apa yang ada dalam Alkitab. Jadi untuk Sadaqallahul maulana al-aliyyil azim. Terima kasih ayat Al-Quran. Definisi al-masul al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada rujukannya di dalam sumber syarat. Dan di satu sisi, kalau tidak ada rujukan, ya sedangkan Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', tafsil likulli syai', yang memerinci segala sesuatu. Secara umum pasti ada, dan kita harus merujuk kepada para penafsir mutlak Al-Quran. Untuk apapun yang kita hadapi ini, Al-Quran tibyanan likulli syai'. Nah, karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Halaman 529 tadi. Dari mazhab-mazhab besar dalam fikih. Minal adillatil mukhtalaf fiha bainal a'immah wa yaqulun, mereka berkata, inna syafi'iyah, inna syafi'iyah. Ya, terima kasih, baris kedua terakhir. Inna syafi'iyah, sesungguhnya mazhab Syafi'i, wal Hanafiyah, mazhab Hanafi, dan ini meliputi kaum muslimin yang cukup besar, termasuk kaum muslimin di negeri kita semua. Itu merujuk kepada fikih Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
la yarawna lihtijaja biha. Tidak sependapat, tidak berpendapat, tidak membenarkan berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Bainama yahtajju biha al-malikiyah wal hanabilah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dibolehkan merujuk berdalil kepada al-masalih al-mursalah. Jadi 50-50 ini. Dari 4 imam mazhab besar, 2 mengatakan boleh berhujjah dengan al-masalih al-mursalah, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dan 2 mengatakan tidak boleh berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Di dalam footnote yang panjang meliputi halaman 529 hingga 530 secara singkat tidak saya baca, tapi ini menyebutkan dalil-dalil rujukan dari 4 mazhab ini, di mana Imam Hanafi mengatakan tidak sah berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Misalnya situ disebut pada at-taqrir wa tahbir atau at-taisir wa tahrir, itu juz 4 171, juz 3 286. Ini rujukan-rujukan footnote ini menyebutkan pendapat tentang Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menolak hujjiyah al-masalih al-mursalah, dan juga rujukan-rujukan yang menerimanya dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih. Kita kembali, ya, terima kasih. Jadi, mengapa ini saya sampaikan? Karena dalam pembahasan modern, termasuk juga yang saya maksud modern itu menjawab permasalahan-permasalahan modern. Kalau para ulama ditanya, mungkin majelis para ulama, komisi fatwanya, juga organisasi-organisasi masanya yang punya halakoh-halakoh, pertemuan-pertemuan membahas tantangan zaman. Apa hukum BPJS? Apa hukum mewajibkan BPJS? Misalnya kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, lalu tidak dicari dalilnya, tidak diketemukan dalilnya. BPJS itu tidak pernah ada makhluk seperti BPJS itu pada zaman salafus saleh. Cari temukan itu. Merujuk ke Al-Quran tidak diketahui ada. Ke As-Sunnah belum tahu juga. Ijma' di zaman para ulama pun terdahulu belum ada makhluk seperti BPJS ini. Gitu. Mau dikiaskan ke yang mana? Bingung juga. Kemudian mereka mendalilkan, mendasarkan kebolehan BPJS itu dalam pertimbangan maslahat. Salah satu dalilnya yang digunakan adalah al-masalih al-mursalah. Dan itu ditolak oleh Imam Syafi'i. Sedangkan mayoritas yang mungkin hadir di halakoh-halakoh itu, di komisi-komisi itu, mengikuti fikih Imam Syafi'i. Kalau ditanya fikih ibadahnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menolak al-masalih al-mursalah. Minggu depan bisa kita bincangkan kutipan-kutipan Imam Syafi'i dan definisi-definisi berikutnya dalam Al-Mustasfa Imam Ghazali, misalnya tentang maksud al-maslahah al-mursalah itu. Ini ada contoh. Tadi izin saya, dan saya harus mengoreksi 2. Satu, tadi saya mengatakan penulis sedang memberikan contoh al-masalih al-mulghah, maslahat yang tidak valid.
ada mungkin ayat ini bisa jadi rujukan, yaitu tentang minuman keras, al-khamar wal maisir, judi. Dan ada kalimat fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosanya besar, tapi ada manfaatnya juga untuk manusia. Nah, saya ingat itu karena ada perbedaan definisi antara Imam Ghazali dan Imam Syafi'i tentang maslahat, atau dengan Dr. Said Ramadan Buti. Jadi mendefinisikan antara maslahat dan manfaat. Apa bedanya? Imam Ghazali menyebutnya maslahat berdasarkan sebab yang kemudian masuk kepada maqasid yang 5, hifdzud din, nafas, hifdzul aql. Itu sebab yang membuat satu perbuatan menjadi maslahat atau tidak, tergantung apakah dia menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, dan seterusnya. Jadi perspektifnya dari sisi titik berangkatnya. Adapun Dr. Ramadan Buti misalnya membahas, Dr. Wahbah Zuhaili juga punya pendapat yang berbeda. Dr. Ramadan Buti itu lebih kepada asas manfaat yang dihadirkan oleh satu perbuatan itu. Boleh jadi tidak secara khusus dia menyelamatkan jiwa, menjaga jiwa. Jadi bukan hubungannya antara kedaruratan hidup dan mati, hifdzun nafs untuk menjaga, tapi mendatangkan manfaat pun masuk ke dalam definisi maslahah ini. Itu bukan sekedar, sekali lagi, hifz, bukan sekedar menjaga, tapi manfaat. Contohnya minuman keras itu bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Ini contoh yang al-masalih al-mulghah itu. Misalnya, Ibu dan Bapak, kalau bahasan kita ini agak berbeda dari biasanya karena kita tampil di Zoom ini ya, kurang lebih suasana ngaji di pesantren itu seperti ini. Jadi santai, nyaman sebetulnya. Dibahas, berkembang pembahasan, ada slogannya dan seterusnya. Nah, dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 219, Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi. Katakan, pada keduanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Lihat, ayat Al-Qur'annya tidak menyebutkan beberapa. Wa manafi'u, memang itu kemudian manfaat-manfaat. Wa manafi'u linnas, untuk menegaskan ini tidak semuanya bermanfaat, digunakanlah kata beberapa manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi khamar itu ada manfaatnya. Al-Quran menyebutkan itu. Pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat. Bayangkan, judi tidak sepenuhnya tidak mendatangkan manfaat. Ternyata judi pun ada manfaatnya bagi manusia. Nggak tahu itu bagaimana manfaat judi untuk manusia. Tapi manafi'u linnas, ada manfaatnya untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa yang dihasilkan keduanya itu lebih besar dari manfaat yang dihadirkan. Nah, ini dimasukkan ke dalam contoh al-maslahah al-mulghah, maslahat yang di-cancel, maslahat yang tidak valid, karena sekali lagi menempatkan maslahat dan manfaat pada satu tingkat yang sama. Kalau bagi saya tadi mungkin ada kontradiksi interminis. Maslahat kok di-cancel? Nah, nanti ada definisi maslahat, sulah dengan naf, itu yang kemudian membedakannya.
Nah, ada sebagian yang menempatkannya pada manfaat yang dimaksud dengan maslahat itu. Baik. Nah, nanti kita akan telusuri lebih jauh tentang pendapat-pendapat para ulama. Secara khusus, sekali lagi, al-maslah al-mursalah adalah sesuatu yang dijadikan dalil untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dan ini sering dijadikan dalil dalam istinbat hukum mazhab para ulama mazhab Ahlus Sunnah. Walaupun Imam Syafi'i menolaknya. Tadi jelas disebutkan rujukannya ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang menolak al-masalih al-mursalah. Itu di halaman 530 rujukan kitab-kitabnya. Baik. Nah, sekarang ini titik temu, yaitu bagaimana misalnya mazhab Ahlul Bait alaihissalam memandang al-masalih al-mursalah. Ini pembahasan al-masalih al-mursalah belum selesai, belum tuntas. Mungkin kita sambung minggu yang akan datang berkaitan dengan bagaimana menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan. Misalnya, saya ingat satu wawancara dari Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu dalam sebuah wawancara televisi ditanya oleh mungkin Pak Andi Noya, seingat saya. Terus, Gus, keputusan Gus ini mendatangkan maslahat, mungkin tidak sepenuh itulah, tapi bagi sebagian mendatangkan maslahat, tapi bagi yang lain tidak. Nah, itu Gus Dur hanya menjawab, sependek yang saya ingat, tidak mungkin membahagiakan, memuaskan semua orang. Gitu. Kan dalam para santri itu menghafal mahfuzat. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Jadi pertimbangan maslahat ini bagaimana mengukurnya? Tolak ukurnya bagaimana? Maslahat satu kelompok boleh jadi mafsadat buat kelompok yang lain. Misalnya menaikkan harga eceran minyak goreng, itu maslahat, pertimbangan maslahat untuk bangsa keseluruhan, atau hanya mendatangkan maslahat untuk elit tertentu, kelompok tertentu. Gimana ini mendefinisikan maslahat? Yang kedua, apa mungkin maslahat itu sifatnya temporer atau memanjang? Temporal dibatasi oleh ruang dan waktu. Maslahat untuk kondisi sekarang, tapi ternyata ya berdampak buruk, tidak baik pada waktu yang akan datang. Jadi boleh jadi yang disebut maslahat itu sangat sementara, temporer. Dan long term ternyata itu mendatangkan kemudaratan, kemafsadatan. Nah, jadi siapa menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan? Dan dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam sebetulnya sekali lagi munculnya al-masalih al-mursalah ini karena keterbatasan untuk mencari rujukan, baik itu penisbatan pada ayat dan as-sunnah atau jumlah rujukan yang terbatas, karena sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dari puluhan ribu hadis yang diambil kutubut tis'ah yang dijadikan kutub yang muktabar. Dari kutubut tis'ah dirujuk lagi hanya menjadi kutubus sittah. Dari kutubus sittah dari yang 9 ke 6 dirujuk lagi hanya kepada yang 2, yaitu Sahihai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pasti sangat terbatas itu rujukan-rujukan itu. Nah, jadi bagaimana menentukan maslahat atau tidak? Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam sebetulnya diskusi tentang maslahat ini masuk pada kajian tentang sumber syarat yang keempat, yaitu akal. Jadi akal, ada fungsi akal. Memang pada mazhab Ahlus Sunnah yang
tidak menjadikan akal sebagai sumber syarat, dalam tanda petik quote unquote, menjembataninya dengan al-masalih al-mursalah ini. Bayangkan, definisi al-masalih al-mursalah adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang digunakan? Pertimbangan kemaslahatan. Untuk tidak mengatakan, sebut saja akal. Tapi karena sudah terbangun ada dua katakan kelompok besar, yang ketiga, yang keempatnya berbeda, satu kias, satu akal, dan ada gelombang penolakan terhadap akal, gelombang penolakan terhadap logika, terhadap filsafat. Barang siapa berakal, ya sudah zindik, man ta'aqqala tazandaqo. Tergantung definisi akal itu tadi. Mungkin ada satu masa ketika orang berpikiran bebas dengan akalnya, ada itu bagian dari proses. Sehingga mengkritisi simbol-simbol keagamaan, padahal kesalahan bukan pada ajaran, tapi kepada yang menghadirkan ajaran itu, misalnya. Nah, jadi akal ditolak. Posisi akal ditolak. Bahkan minggu lalu saya hadirkan ada meme itu ya, dari kelompok yang mengatakan yang menolak akal gitu. Nah, sebetulnya fungsi akal yang sama digunakan karena tidak mungkin menjawab permasalahan zaman tanpa menggunakan akal. Tidak mungkin. Salah terus datang. Sekarang cryptocurrency misalnya ya, dan seterusnya. Akal pasti digunakan. Nah, mazhab Ahlussunnah menggunakan akal itu dalam perwujudan al-masalih al-mursalah. Gitu. Jadi sebetulnya itu penggunaan akal. Tapi nanti kita akan bincangkan, mazhab Ahlussunnah pun mensyaratkan beberapa yang disebut dengan maslahat itu. Mensyaratkan diterima sebagai masalih mursalah atau bukan. Dan mengapa? Dan siapa yang menolak di antara yang menerima masalih mursalah adalah Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu'ul Fatawa, bahkan menurut Ibnu Taimiyah, maqasid itu tidak perlu dibatasi hanya untuk yang 5 saja. Asal mendatangkan maslahat, itu bisa jadi bagian dari tujuan syarak. Nanti pada waktunya, mungkin minggu depan saya akan hadirkan, karena izin persiapan malam hari ini belum sempat disiapkan rujukan-rujukan yang kita rindukan dari Allah ya. Beliau itu luar biasa, selalu mempersiapkan sebaik-baiknya. Itu yang saya belum, yang saya tidak bisa dengan presentasi, dengan kesiapan bahan materi, poin-poin, itu Allah ya. Qaddasallahu nafsahu zakiyah. Jadi saya minggu depan insya Allah pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ghazali tentang al-masalih al-mursalah ini. Dan itu bisa bertentangan. Jadi bahkan Imam Syafi'i misalnya, ini kita minggu depan saja, nanti kita telusuri, tapi teaser sampai mudah-mudahan saya keliru, tapi sekali lagi minggu depan kita cari. Sampai mengatakan al-masalih al-mursalah itu bid'ah. Tidak ada rujukan. Bahkan bid'ah, dianggap bid'ah. Sedangkan sekarang al-masalih al-mursalah menjadi semacam obat generik untuk setiap permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam sumber syarak. Untuk masalah-masalah zaman sekarang ini. Jadi kalau kumpul komisi fatwa hukum membahas tentang ini tentang itu, pasti kalau dibaca rujukan pertimbangannya itu selalu ada mengikuti kaidah. Saya kebanyakan itu mengikuti kaidah al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah.
Padahal Imam Syafi'i menolaknya, bahkan menganggapnya bid'ah. Yang membenarkan mendukungnya diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Kalau pendapat imam mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian saya kira sebagai pengantar pada Al-Masalihul Mursalah ini, terima kasih atas kesetiaan Ibu dan Bapak mengikuti setiap kajian khusus Maqasid sampai kajian ke-68 sekarang ini. Terima kasih pada Ustaz Ketua dan kawan-kawan di balik layar yang terus menghadirkan kajian ini untuk kita semua. Saya ada utang penjelasan yang kedua sebelum masuk pada sesi sharing dengan Ibu dan Bapak semua, yaitu ada tayangan tentang ijma mungkin ya, yang tidak tayang di YouTube karena ada bagian yang akan diedit di civil over. Di situ saya ada kesalahan menerjemahkan. Memang pada waktu menerjemahkan pun saya tahu itu salah, tapi mungkin karena terlihatnya waktu itu mungkin tidak fokus begitu, jadi saya lanjutkan. Nah, kesalahan itu pada cerita tentang masih dijabah. Di antara doa yang dijabah itu adalah jangan kau uji umatku, saya terjemahkan dengan banjir. Yang benar adalah jangan uji umatku dengan kekeringan. Gitu. Setiap umroh, ziarah, selalu saya sampaikan demikian kepada jamaah. Tapi waktu itu 2 kajian, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya malah terjemahkan banjir. Karena saya melihat di dalam rujukan yang teks ditampilkan di layar itu ada inqita'il matar, yang sebetulnya bermakna terputusnya hujan. Tapi mungkin pandangan saya membacanya min ghairi inqita'il matar, atau la, ada kata la-nya di situ. Jadi hujan yang tidak berhenti. Kemudian saya menerjemahkannya sebagai banjir. Itu yang mohon dimaafkan kekeliruan penerjemahan pada pertemuan tentang ijma. Demikian. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Yai. Kurang lebih 1 jam beliau menjelaskan pada kita tentang Al-Masalih Al-Mursalah. Sambil beliau menjelaskan tadi, saya searching dalam arsip saya, ada satu tulisan ternyata tentang tema yang mirip yang pernah saya download dari salah satu jurnal Islam yang mengutip pendapat para ulama tentang apa itu Masalih Al-Mursalah. Sambil menunggu Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kita bisa disampaikan secara lisan. Raise hand lebih dulu biar kami persilahkan dan kami buka mic dan videonya, atau secara tertulis melalui room chat seperti biasa. Silahkan kalau mau menuliskan pertanyaannya di room chat. Sambil menunggu itu, saya mau sedikit mengutip ini tulisan yang saya temukan dalam arsip saya dari salah satu jurnal. Dan mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Yai tentang definisi atau pengertian para ulama salaf tentang Masalih Al-Mursalah. Mohon izin Yai. Silakan. Ini ada misalnya pendapat Abdul Wahab Khalaf. Masalih Al-Mursalah adalah maslahah yang belum disyariatkan oleh syar'i Allah dan Rasulnya, hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya. Ada lagi pendapat Mustafa Dib Al-Bagha. Masalih Al-Mursalah adalah kebaikan atau satu manfaat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, untuk menjaga agamanya, menjaga hidupnya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya, dan menjaga hartanya. Menurut Abu Zahra, Masalih Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syar'i, dalam hal ini oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, tidak ada satu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu. Menurut Hasbi As-Siddiqi, maslahah al-mursalah adalah maslahat yang tidak dibatalkan syara, dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus, baik diterima maupun ditolaknya, dan juga sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam. Yang terakhir ada pendapat yang dikutip dari Mustafa Shalbi yang juga dikutip kembali oleh Jamal Ma'mur Asmani yang menyimpulkan Masalih Al-Mursalah itu dalam 2 pengertian. Pertama,
dengan pengertian majaz, yaitu sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, yaitu akibat yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan. Nah, penulis tulisan di jurnal ini kemudian menyimpulkan dari seluruh definisi itu, sebuah metode Masalih al-Mursalah adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nasnya dalam Al-Quran maupun hadis secara pasti, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum, serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya. Itu sekedar penjelasan yang ditulis oleh, saya tadi nyari nama penulisnya belum muncul, ini siapa nama penulis dari tulisan di jurnal ini, Jurnal Sangaji, Jurnal Pemikiran Islam tentang Masalih al-Mursalah. Silahkan Ibu dan Bapak, jika ada yang raise hand, sampai sekarang belum ada ini yang raise hand atau belum bertanya, atau Yai mungkin ingin menambahkan komentar atas definisi-definisi yang tadi saya kutip dari salah satu tulisan di Jurnal Sangaji tadi. Silahkan Yai. Ya, terima kasih. Ada banyak hal karena itu saya mencukupkan dulu pada pembahasan per definisi. Nanti minggu depan insya Allah mungkin lanjutan bahasan dari masalah ini. Ada kritik, ada iskal ya. Ini di buku yang saya pegang ini sekali lagi. Ketika Allahyarham itu membahas dari awal, halaman-halaman pertama, sebetulnya ini bab akhir. Jadi yang 8 hal tadi, penunjang istinbat hukum fikih itu, ada Masalih al-Mursalah hingga urf, syara' man qablana, itu bagian akhir. Dan di al-Masalih al-Mursalah, saudara, itu saudara kita bisa lihat, mungkin perlu dekatkan ya, ini garis bawah, lingkaran, dan tulisan tangan Allahyarham. Artinya, kalau misalnya waktu itu saya mengira, ini Allahyarham membaca buku, lalu menyampaikannya kepada kita, mungkin mulai dari yang pertama, lalu sambil jalan. Dilanjut sambil jalan kajian. Karena saya, sebagaimana Allahyarham sering sampaikan, kita sering mengukur orang lain dari diri kita. Dan itu saya. Jadi saya membaca sambil kajian berjalan. Tidak dibaca sampai tuntas kemarin. Tapi sambil kajian berjalan saya baca. Itu saya. Saya mengukur, misalnya Allahyarham, mungkin ya seperti saya. Ternyata tidak. Beliau sejak awal sudah membaca sampai akhir. Gitu. Sejak kemudian memulai membahas maqasid, hifdzun nafas itu sudah baca sampai akhir, karena di bagian al-Masalih al-Mursalah ini bagian-bagian yang catatan beliau banyak. Saya di sini ada tulisan asyurut ya, ini tulisan tangan beliau. Saya awil aql, tulisan tangan beliau. Fal Ghazali, qala al-Ghazali, dan seterusnya. Saya dulu pernah mengatakan di sini berakhir tulisan tangan Allahyarham di kajian keberapa gitu mungkin. Ternyata saya salah. Di bagian akhir masih ada. Saya mau mengatakan ini mungkin yang terakhir, saya harus lihat-lihat dulu ke sini. Tahu nanti ada lagi gitu tulisan tangan Allahyarham. Ya. Demikian. Jadi lebih rinci lagi insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang, insya Allah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Yai. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lihat di room chat belum ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin karena memang pembahasan malam ini membutuhkan pemikiran yang lebih berat bagi sebagian kita, termasuk saya pastinya. Karena itu saya tadi mencari-cari tulisan lain untuk memahami lebih mudah apa yang tadi disampaikan oleh Yai.
Dan karena itu mungkin karena malam hari ini belum ada pertanyaan baik lisan maupun tertulis dari para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang kemudian tiba-tiba terpikirkan setelah mendengarkan rekaman penjelasan malam ini yang akan kami upload nanti ke YouTube JR TV, pertanyaan itu silahkan ditampaikan untuk dibahas oleh beliau pada majelis pekan depan, insya Allah. Dan kalau tidak ada perubahan, ngaji malam Rabuan kita pekan depan adalah ngaji malam Rabuan pertama di bulan suci Ramadan. Sekedar informasi bahwa seluruh kajian rutin kita akan tetap berjalan seperti biasa di bulan suci Ramadan. Mungkin akan ada penyesuaian waktu karena memberi kesempatan kepada misalnya untuk menunaikan salat tarawih bagi yang menunaikan salat tarawih dan beberapa penyesuaian waktu lainnya. Tapi insya Allah ngaji malam Rabuan, pengajian Ahad, dan pengajian Yai di channel-channel lain akan tetap berjalan di bulan suci Ramadan, ditambah dengan program khusus di bulan suci yang akan tayang mulai dari pagi hari di kanal YouTube Majulah Ijabi dengan beragam tema dari para asatidz kita dari berbagai penjuru tanah air, para asatidz Ijabi yang akan mengisi dari berbagai kota sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan khasanah yang lebih luas dalam tema besar tentang bulan Ramadan bersama Sang Wali. Kira-kira itu tema besar pengajian pagi, setiap pagi di bulan Ramadan. Insya Allah akan ada buku yang terbit juga di awal bulan suci Ramadan dengan judul Bersama Bulan Ramadan Bersama Sang Wali, yang disadur dari buku Bulan Ramadan bersama Imam Khomeini Quddisa Sirruh. Ibu dan Bapak yang ingin memiliki buku yang akan terbit itu bisa memesannya nanti melalui kanal-kanal informasi yang Bapak Ibu ketahui kepada kami. Dan tema bulan Ramadan pagi hari akan membahas tentang itu, bulan Ramadan dalam perspektif atau bersama dengan Imam Khomeini, dengan banyak asatidz yang akan menyampaikannya pada kita. Siang hari guru kita Yai Miftah juga akan tampil dalam Ngopi TV, di kanal Ngopi TV untuk menyampaikan konten bulan suci Ramadan. Juga pada sore hari menjelang juga puasa, guru kita Kiai Miftah juga bisa kita saksikan menemani kita menjemput buka puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita semua fi atamis sihah wa tamamil afiyah untuk bersama-sama menjemput bulan suci Ramadan. Semoga kita masih diberi kesempatan merasakan keberkahan bulan suci Ramadan dengan seluruh keberkahan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sampai jumpa pada majelis-majelis bulan suci Ramadan yang akan hadir di semua kanal ngaji virtual kami, JR TV, Majulah Ijabi, Ngopi TV, Seroja TV, Mishkat TV, insya Allah. Ibu dan Bapak yang ingin berpartisipasi mendukung seluruh tayangan dan program di bulan suci Ramadan, boleh menghubungi kami dan panitia semuanya. Semoga partisipasi Ibu dan Bapak menjadi keberkahan yang diluaskan senantiasa dan makin mengembangkan dan meningkatkan kualitas tayangan-tayangan kami selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teriring terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tangan-tangan kreatif di balik layar seluruh kru yang kami sebut para pejuang ngaji virtual atau Papai Ngafir, nama dari Yai Miftah. Teman-teman yang tidak tampak di depan layar, tapi di balik layar, bahkan sampai detik ini teman-teman masih ada di studio menyiapkan tayangan-tayangan yang berkualitas untuk disajikan sebagai persembahan sederhana di bulan suci Ramadan. Doa kita semoga teman-teman semua para pejuang ngaji virtual ini diberikan kesehatan senantiasa lahir dan batin, dilapangkan kehidupannya dan diberkahi senantiasa keluarganya tentu saja insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak atas kehadirannya memberkati majelis ngaji malam Rabuan ini. Kita jumpa lagi insya Allah pada kajian-kajian berikutnya bersama guru kita Yai Miftah dan guru-guru kita yang lain insya Allah. Semoga beliau semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.